Jangan lupa di-like ya. Kisah ini diawali dengan seorang rakyat jelata yang mengalami penindasan oleh para bangsawan. Di dunia ini, terdapat kesenjangan pada kekuatan sihir yang dimiliki oleh rakyat jelata dibandingkan dengan para bangsawan. Umumnya para bangsawan memiliki kekuatan sihir yang lebih besar, sehingga rakyat jelata itu pun akhirnya tewas terkena serangan sihir bangsawan tersebut. Namun bukannya bersedih dengan nasib buruk yang menimpa dirinya saat ini, dia malah senang bisa merasakan kehebatan sihir yang kuat yang sedang menghanguskan tubuhnya sekarang ini. Akhirnya dia pun memohon kepada sang dewa, jika dirinya diberi kesempatan untuk hidup kembali, maka dia ingin mengembangkan kekuatan sihirnya agar menjadi lebih sempurna. Rakyat jelata itu pun akhirnya terbangun, namun dirinya kebingungan karena dia tidak mengenali orang-orang yang berada di sekitarnya. Namun satu hal yang membuatnya lebih terkejut, dirinya kini bisa mengeluarkan kekuatan sihir yang sangat besar. Anak ini adalah Lloyd, dirinya bereinkarnasi menjadi keturunan kerajaan sebagai pangeran ketujuh. Saat ini usianya sudah menginjak 10 tahun, dan seperti keinginannya terdahulu, dirinya hidup kembali untuk mengembangkan ilmu sihirnya agar menjadi lebih sempurna. Namun selain mempelajari ilmu sihir, Lloyd juga diajarkan ilmu berpedang oleh Silva, seorang kesatria kerajaan yang kini menjadi pengawalnya. Meskipun Lloyd sudah berbuat curang menggunakan sihirnya untuk mengimbangi lawannya, namun dia tetap tidak mampu untuk menandingi keahlian berpedangnya Silva. Pada suatu malam, Lloyd secara diam-diam berusaha menyusup ke dalam perpustakaan terlarang. Sebelumnya dirinya mendengar gosip dari para pelayan, bahwa dulunya terdapat iblis yang disegel oleh para penyihir kerajaan dan disimpan di perpustakaan terlarang. Dengan menggunakan sihir yang membuatnya tidak terlihat, Lloyd pun akhirnya berhasil menyelinap tanpa diketahui oleh para penjaga di sana. Meskipun pintu perpustakaan itu terdapat segel kuat yang dibuat oleh 10 penyihir kerajaan, namun Lloyd dengan mudahnya membuka semua segel sihir tersebut. Kedatangan Lloyd ke dalam perpustakaan itu pun diketahui oleh sang iblis yang sedang dikurung di sana. Mengetahui Lloyd yang masih merupakan anak kecil, iblis itu pun langsung memperdaya Lloyd agar mau membukakan segel sihir yang mengikatnya selama ini. Namun Lloyd yang tampak kecewa karena tidak melihat keistimewaan pada iblis tersebut, dia pun bermaksud untuk langsung meninggalkan perpustakaan itu. Namun iblis itu mencegahnya dengan menawarkan diri untuk mengajarinya sebuah sihir kuno, sehingga Lloyd pun akhirnya tertarik dan mau melepaskan segelnya. Namun semua itu hanyalah tipu daya sang iblis, sehingga setelah dibebaskan dirinya langsung menyerang Lloyd dengan kekuatan sihir kuno miliknya. Namun betapa terkejutnya iblis tersebut, ketika serangannya dapat ditahan oleh sihir pelindungnya Lloyd. Bahkan Lloyd pun tidak menghiraukan serangan yang terus berdatangan kepadanya, karena dirinya hanya fokus untuk mempelajari sihir kuno tersebut. Karena iblis itu merasa seperti sedang dipermainkan, dia pun semakin marah kepada Lloyd. Akhirnya iblis itu pun menyerang Lloyd dengan sihir tingkat tinggi, dengan cara menggabungkan dua jenis sihir yang berbeda. Namun seperti yang terjadi sebelumnya, sihir tingkat tinggi itu pun tidak mampu menembus pertahanannya Lloyd, sehingga Lloyd pun lebih leluasa untuk mempelajari sihir gabungan tersebut. Melihat semua serangannya tidak mampu melukai Lloyd sedikit pun, iblis itu pun ketakutan dan berusaha melarikan diri. Sayangnya Lloyd sudah mengantisipasi hal ini sebelumnya, sehingga dirinya sempat memasang beberapa penghalang di lokasi tersebut. Namun Lloyd masih penasaran dengan satu sihir kuno lagi, yaitu jenis sihir pelindung yang biasanya digunakan oleh para iblis. Oleh karena itu Lloyd pun langsung menyerang iblis tersebut dengan menggunakan kekuatan sihirnya, agar iblis itu dapat menunjukkan sihir pelindungnya. Nande 防御しなかったの?
Lloyd pun mengembalikan kondisi perpustakaan itu seperti semula menggunakan kekuatan sihirnya. Akhirnya iblis itu pun memohon ampun kepada Lloyd, dan meminta untuk menjadikannya sebagai familiarnya agar dia dapat melayani Lloyd. Lloyd pun tertarik dengan tawarannya tersebut, dan meminta iblis itu untuk merubah wujudnya menjadi lebih kecil. Hora, 服に入れ。バカだこいつ。そんだけ密着できりゃ精神を支配して。 Namun lagi-lagi semua ini hanya tipu dayanya agar dirinya bisa menyerang Lloyd dari dekat. Tetapi saat dirinya berhasil mendekati Lloyd, iblis itu merasakan kekuatan sihir yang sangat besar sehingga dia akhirnya yakin bahwa dirinya tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan Lloyd. どうした？寒いのか？大丈夫です。俺のことはグリモと呼んでください。よろしくな、グリモ。 Akhirnya Grim mulai tinggal bersama dengan Lloyd dan mulai melakukan pekerjaannya seperti seorang pelayan. Sehari-harinya Lloyd sangat dekat dengan kakaknya yang bernama Albert. Dia adalah satu-satunya orang yang akan menjadi penerus di kerajaan tersebut. Setelah selesai berpura-pura latihan bersama Albert, akhirnya Lloyd memiliki kesempatan untuk mencoba kekuatan sihir penggabungan yang ditunjukkan oleh Grim sebelumnya. Karena sihir penggabungan tersebut harus dirapalkan secara bersamaan, maka Lloyd mengakali tangan kanannya yang dia gabungkan dengan tubuh Grim untuk memunculkan sebuah mulut. Meskipun Grim tidak yakin bahwa Lloyd akan bisa merapalkan sihir tingkat tinggi tersebut, namun Lloyd tetap ingin mencobanya meskipun gagal sekalipun. Yoshi, nara ikuzo. Renretsu Kakyu, Rouretsu Suikyu. Nanda gure! Shinjou janai maryuku no takawari! Sora ga keshitonde. Besoknya, sihir Lloyd tersebut telah membuat kepanikan di negaranya hingga masuk ke dalam berita. Namun Lloyd malah fokus dengan berita lainnya, yaitu tentang organisasi petualang yang berhasil menemukan harta dan benda sihir di dalam dungeon. Karena Lloyd sangat tertarik dengan apapun yang berkaitan dengan sihir, dia pun memutuskan untuk pergi ke dungeon untuk mencari benda sihir tersebut. Namun agar kepergiannya itu tidak diketahui oleh orang-orang di kerajaan, Lloyd pun lalu membuat kloningan tubuhnya yang kemudian dimasuki oleh Grim. Akhirnya Lloyd berhasil keluar dari kediamannya itu, sedangkan Grim sedang menikmati perannya sebagai Lloyd palsu. Saat Lloyd akan tiba di dungeon, dia melihat seorang gadis petualang yang sedang melawan sekumpulan monster sendirian. Rupanya gadis tersebut menguasai keterampilan ilmu bela diri yang sangat bagus, sehingga dia bisa mendeteksi keberadaan Lloyd yang sedang mengawasinya dari jauh. Namun karena Lloyd tidak ingin identitasnya diketahui, maka dia menyamarkan dirinya sebagai pria remaja bernama Robert. Hajimemashite, boku wa Roberto. Roberto, watashi wa Tao. Yoroshiku, Tao. Ayashimareteru. Secara kebetulan Tao juga sedang dalam perjalanan menuju ke dungeon, sehingga mereka berdua pun memutuskan untuk pergi bersama. Tao pun mulai membasmi berbagai monster yang dia temui di dungeon, sedangkan Lloyd malah asik sendiri memungut benda-benda sihir yang berserakan. Akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun Lloyd memanfaatkan momen ini untuk mempelajari teknik pernapasan yang dikuasai oleh Tao. Tao pun dengan senang hati menjelaskan teknik pernapasannya itu, dan Lloyd pun langsung mempraktekannya sesuai dengan arahan yang Tao berikan. Rupanya Lloyd mampu menguasai teknik pernapasan itu dalam sekejap, bahkan dia bisa mengkombinasikan teknik tersebut dengan kekuatan sihir yang dia punya. Akhirnya mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanannya, dan menemukan sebuah peti harta karun di kedalaman dungeon tersebut. Namun saat mereka akan membuka peti tersebut, tiba-tiba muncul serangan monster yang hampir melukai mereka. Rupanya yang menyerang mereka adalah Leech, seorang penyihir yang menjadi mayat hidup. Meskipun Tao sangat ketakutan dengan kemunculan monster tersebut, namun dia memilih untuk menyelamatkan Lloyd dengan mendorongnya sekuat tenaga ke arah pintu keluar dungeon. Tao pun berusaha mengulur waktu dengan cara menghadapinya,
meskipun dia yakin tidak akan mampu untuk mengalahkan monster tersebut sendirian. Sampai akhirnya Tao pun mulai kehabisan tenaga, sehingga dia hanya bisa pasrah dengan nasib buruk yang akan menimpanya. Namun saat monster tersebut meluncurkan serangan yang mematikan ke arah Tao, tiba-tiba Lloyd datang untuk menyelamatkannya. Nanda Tao, mau yamechau no ka? Nara yuzutte kure. Asobou ka. Untuk menghadapi monster Lich tersebut, Lloyd mencoba melawannya dengan teknik pernapasan yang diajarkan oleh Tao sebelumnya. Sambil berusaha menyempurnakan tekniknya itu, Lloyd pun melatih pernapasannya dengan menghindari setiap serangan yang dilontarkan oleh monster Lich tersebut. Sampai akhirnya, Lloyd bisa menggabungkan teknik pernapasannya tersebut dengan kekuatan sihirnya secara sempurna. Mereka pun kembali mencoba untuk membuka peti harta dungeon tersebut, namun di dalamnya hanya berisikan sebuah pisau rusak yang sudah berkarat. Tidak lama setelahnya, dungeon itu pun mulai meregenerasi, dan peti harta yang merupakan jantung dungeon itu pun mulai kembali masuk ke dalam tanah. Namun Lloyd malah penasaran dengan misteri dari peti harta dungeon tersebut, sehingga tanpa berpikir panjang dia langsung menarik paksa peti harta itu dari dalam tanah. Namun akibat dari tindakan bodohnya itu, dungeon itu pun akhirnya hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Akhirnya, tiba waktunya bagi mereka untuk berpisah. Namun pertemuan ini membuat Tao termotivasi untuk menyempurnakan teknik pernapasannya agar dirinya bisa sekuat Lloyd. Saat Lloyd sampai di rumahnya, dirinya sangat panik karena tidak bisa menemukan di mana Grim berada. Yang ternyata Grim rupanya sedang pingsan dengan penuh luka di tubuhnya. Besoknya, Lloyd dan Grim pun melakukan penelitian terhadap benda sihir yang sudah dia temukan di dungeon. Dan sesuai dengan dugaannya, pisau berkarat itu ternyata memiliki mantra sihir yang tertempel di mata pisaunya. Lloyd jadi teringat bahwa mantra tersebut hanya dapat dituliskan menggunakan tinta sihir, yang dimana mantra tersebut akan digunakan untuk memperkuat sebuah senjata. Lloyd pun mulai menguraikan bahan baku yang digunakan untuk membuat tinta sihir tersebut, dan langsung mengumpulkan seluruh bahan bakunya dari orang-orang di istana kerajaan. Akhirnya Lloyd dan Grim pun mulai membuat tinta sihir tersebut, dan mencoba menuliskan mantra sihirnya pada setiap pedang yang sudah disiapkan untuknya. Namun karena mantra sihir yang dituliskan oleh Lloyd terlalu hebat, beberapa pedang pun akhirnya rusak karena tidak mampu menahan kekuatannya. Sampai akhirnya, Lloyd berhasil memberikan mantra sihir kepada beberapa senjata termasuk pedang yang dimiliki oleh kakaknya. Untuk menghargai hasil kerja kerasnya, Albert pun mengajak Lloyd untuk menguji kekuatan mantra sihir yang dibuatnya dengan cara berburu iblis. Besok harinya, mereka pun pergi untuk berburu monster Beowulf yang belakangan ini muncul menyerang para warga. Namun saat di tengah perjalanannya, kendaraan mereka pun dikepung oleh sekumpulan monster kobold. Para pengawal pun maju untuk menghadapi mereka semua, namun satu hal yang membuat mereka terkejut, tubuh kobold yang menggunakan peralatan tempur baja itu pun dengan mudahnya terpotong seperti kertas. Para pengawal pun kebingungan dengan apa yang terjadi di depannya, namun Albert menyadari bahwa semua ini berkat pedang bermantra sihir yang telah dibuat oleh Lloyd. Di tengah-tengah pertarungan tersebut, tiba-tiba Tao datang untuk membantu mereka. Namun Tao seperti menyadari sesuatu, dia melihat wajah Lloyd sangat mirip dengan Robert yang dia kenal. Akhirnya Tao pun ikut mengawal mereka sampai ke lokasi tujuannya,
karena secara kebetulan, lokasi yang dituju oleh Tao pun sangat dekat dengan danau tersebut. Namun saat mereka semua sedang beristirahat, tiba-tiba datang monster werewolf dan langsung menyerang mereka. Karena Lloyd tidak berniat menunjukkan kekuatannya, dia pun hanya duduk manis untuk menyaksikan pertempuran mereka. Meskipun monster itu berhasil mereka kalahkan, namun Grim merasakan sesuatu yang aneh, dia merasakan kehadiran sesosok iblis di sekitar mereka. Dan benar saja, tiba-tiba monster yang sudah mati itu pun bangkit kembali, dan muncul sesosok iblis dari dalam tubuh monster tersebut. Iblis itu pun langsung memerintahkan para monsternya untuk memusnahkan semua orang yang berada di sana. Namun di pertempuran kali ini, para monster tersebut sangat susah untuk dimusnahkan. Grim pun menjelaskan bahwa iblis itu menggunakan sihir pengendali untuk mengontrol dan juga menyembuhkan para monster tersebut. Mendengar itu Lloyd pun langsung meminta Grim untuk mengajarkan sihir pengendali tersebut kepadanya. Di saat Lloyd sedang mempelajari ilmu sihir pengendalian tersebut, Silva pun akhirnya mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan iblis itu. Karena iblis itu sudah merasa di pojokan, dia pun langsung menebarkan racun di seluruh area tersebut. Silva dan para pasukan lainnya pun seketika langsung terkapar akibat terkena racun itu. Iblis yang sudah sangat marah itu pun langsung menghajar Silva sekuat tenaga. Namun saat iblis itu akan memusnahkan Silva, beruntungnya Tao sempat datang untuk menyelamatkannya. Namun Tao pun sudah terkena efek dari racun iblis tersebut, sehingga dia pun tidak mampu menghindari serangan yang datang kepadanya. Di saat iblis itu merasa bahwa dirinya sudah memenangkan pertarungan tersebut, dia pun akhirnya menyadari bahwa masih ada seseorang yang selamat dari serangan racunnya itu. Iblis itu pun sangat penasaran bagaimana Lloyd bisa bertahan dari efek racunnya itu. Namun Lloyd tidak menghiraukan iblis tersebut, karena yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana mempraktekkan sihir pengendalian yang sudah dia pelajari. Lloyd pun langsung mempraktekkan sihir pengendalian yang baru saja dia pelajari, dan menyebarkan sihirnya itu ke seluruh area tersebut. Seketika itu area tersebut langsung berubah menjadi taman bunga, dan para monster werewolf itu pun langsung dipulihkan dari pengaruh iblis yang menjeratnya. Melihat semua pasukan werewolfnya telah direbut oleh Lloyd, iblis itu pun menjadi sangat marah. Semua werewolf yang telah dijinakan itu pun langsung disiksa olehnya, dan seluruh taman bunga tersebut langsung dihancurkan tanpa bersisa. Melihat kejadian itu membuat Lloyd menjadi sangat marah, dan dia pun berniat untuk membalas semua perbuatan buruk iblis tersebut. Melihat Lloyd yang mulai mengeluarkan daya sihirnya, iblis itu pun akhirnya menyadari bahwa Lloyd adalah ancaman yang sangat berbahaya baginya. Setelah puas menyerangnya dengan berbagai sihir, iblis itu pun akhirnya sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Albert dan pasukan lainnya pun akhirnya mulai tersadar, dan Lloyd pun langsung segera menghampiri mereka. Namun karena Lloyd tetap ingin menyembunyikan kekuatannya, dia pun terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa ada penyihir bernama Robert yang datang menolongnya. Sementara itu, tubuh iblis itu pun akhirnya mulai hancur. Grim yang menemaninya pun menjelaskan kepadanya, kenapa dia begitu tertarik kepada Lloyd meskipun dia adalah seorang manusia. Namun suatu saat nanti, Grim tetap ingin menandingi kekuatan Lloyd tersebut. Sang iblis yang menyadari bahwa Grim sangat menikmati kehidupannya saat ini, dia pun memutuskan untuk mewariskan kekuatannya kepada Grim.
まだ今の力じゃ倒せそうにないからな。 Mereka semua pun akhirnya kembali pulang menuju ke istana, namun karena ada satu werewolf yang datang mengikutinya, Lloyd pun memutuskan untuk memeliharanya. Sesampainya di istana, Albert langsung melaporkan keberhasilan misinya itu kepada ayahnya yang merupakan seorang raja. Albert juga mengatakan bahwa keberhasilan misinya ini berkat jasa Lloyd yang telah memberikan mantra sihir tingkat tinggi pada semua persenjataan mereka. Setelah selesai memberikan laporan tersebut, Lloyd pun pergi bermain dengan peliharaan barunya yang dia beri nama Shiro. Namun karena Lloyd tidak mengerti caranya berkomunikasi dengan hewan buas, dia pun menghampiri kakak perempuannya yang merupakan seorang pencinta hewan sejati. Akhirnya Lloyd pun menjelaskan maksud kedatangannya ke sana, dan meminta Alice untuk mengajarkan cara berkomunikasi dengan hewan. Mendengar permintaan dari adik kesayangannya itu, Alice pun dengan senang hati mengajarkannya. 厳しい修行になるぞよ。その極意とは。愛よ。愛？どんな魔獣とも分かり合えるのよ。 Lloyd pun mencoba mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh Alice, sampai akhirnya dirinya berhasil membuat para hewan datang mendekatinya. Selanjutnya Lloyd juga mencoba untuk memberikan perintah kepada sang hewan, yang langsung dia praktekkan kepada Shiro. Setelah berhasil mempelajari ilmu yang diberikan oleh Alice, Lloyd pun kembali untuk pulang. Namun saat di perjalanan dirinya bertemu dengan Albert dan kakaknya yang sudah selama 6 tahun ini tidak bertemu. Dia adalah kakak keempatnya yang bernama Dian. Selama ini dirinya selalu pergi menimba ilmu untuk menjadi seorang pembuat pedang sihir yang berguna bagi negaranya. Dian pun lalu mengajak Lloyd menuju ke bengkelnya, dan meminta Lloyd untuk menunjukkan bakat pemberian mantra sihirnya pada pedang yang sudah dia siapkan. Karena Lloyd masihlah seorang anak kecil, Dian pun sempat meragukan kemampuan adiknya dalam pembuatan mantra sihirnya itu. Lloyd mulai membuat mantra sihir pada pedang yang sudah disiapkan oleh Dian, dan dia pun dapat menyelesaikannya dengan waktu yang tidak begitu lama. Dian-san! Nanda kono jutsushiki no kakikomi? Kore wa... Honmono da na. Rodibo. Dian pun sangat terkesan dengan mantra sihir yang dibuat oleh Lloyd, dan langsung meminta Lloyd untuk menjadi partner kerjanya. Dian bercita-cita untuk menjadi seorang pembuat pedang sihir yang hebat, agar orang-orang yang tidak memiliki bakat sihir seperti dirinya bisa merasakan hebatnya sebuah kekuatan sihir. Mendengar harapan kakaknya itu, Lloyd pun jadi terkesan dengan perjuangannya Dian untuk menjadi seorang pandai besi kerajaan yang hebat. Akhirnya Lloyd pun memutuskan untuk bekerja bersama Dian, dan mulai melakukan beberapa percobaan pemberian mantra sihir pada pedang yang akan dibuat. Namun setiap kali mantra sihir itu diletakkan, besi yang akan digunakan untuk pembuatan pedang itu pun selalu hancur. Lloyd pun sempat kebingungan, namun dia mencurigai kualitas tinta sihir yang disediakan oleh kakaknya itu. Dan saat dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat bahan baku yang kurang. Silva pun menyarankan untuk mencari bahan bakunya tersebut di dalam dungeon. Namun karena penelusuran ke dalam dungeon memerlukan izin dari guild petualang, Lloyd pun harus mendaftarkan dirinya sebagai seorang petualang. Dan saat Lloyd akan mengambil misi yang berkaitan dengan dungeon, secara kebetulan mereka bertemu Tao yang mengajukan diri untuk membantunya. Akhirnya mereka bertiga pun pergi ke dalam dungeon, sampai akhirnya mereka menemukan benda sihir yang mereka cari. Sementara itu, Dian yang sedang menunggu kedatangan Lloyd tiba-tiba dihampiri oleh Albert. Albert pun mengatakan bahwa kemungkinan akan terjadi peperangan dalam waktu dekat. Sehingga dia pun berharap agar Dian dapat segera membuat beberapa pedang sihir untuk pasukannya. Secara kebetulan, Lloyd pun akhirnya pulang dengan membawa bahan baku yang mereka butuhkan. Dan mereka pun langsung membuat sebuah pedang yang sudah dilengkapi dengan mantra sihirnya Lloyd. Sebelum diproduksi secara massal, mereka pun mencoba kekuatan pedang sihir tersebut di area latihan. Lloyd pun menikmati pekerjaannya dalam pembuatan pedang sihir selama beberapa hari ini, tetapi Lloyd sama sekali tidak mengetahui akan terjadinya peperangan di negaranya itu. Namun di saat Lloyd akan segera beristirahat, dia merasakan adanya seseorang yang datang ke istananya dengan kemampuan menyembunyikan diri yang sangat hebat. Lloyd pun langsung menghampiri orang tersebut, namun karena penyusupannya telah terbongkar,
orang itu pun berusaha melarikan diri. Namun Lloyd sempat membuat dinding penghalang, sehingga penyusup itu pun terkurung bersama Lloyd di dalamnya. Karena dirinya merasa sudah terancam, penyusup itu pun menyerang Lloyd dengan sihir racunnya. Namun anehnya Lloyd tidak bisa menghilangkan efek racunnya itu dari tubuhnya, sehingga Lloyd pun semakin melemah. Dan yang lebih mengagetkan lagi, penyusup itu mampu menghancurkan dinding penghalang yang sangat kuat tersebut. Lloyd pun jadi teringat dengan yang diceritakan oleh Silva pada saat mereka pergi ke guild petualang. Silva menjelaskan tentang para buronan dari guild tukang jagal yang semua anggotanya memiliki kemampuan unik yang sangat berbahaya. Lloyd pun sangat yakin bahwa penyusup itu adalah anggota dari guild tukang jagal karena dia memiliki skill racun yang tidak biasa. Lloyd yang akhirnya berhasil menyembuhkan efek racunnya itu pun menjadi tertarik untuk mengikuti penyusup tersebut menuju markasnya. Dan seperti dugaannya, orang-orang tersebut adalah anggota dari guild tukang jagal yang saat ini menjadi buronan bagi para petualang. Lloyd yang saat itu sedang menyusup pun mulai menunjukkan wujudnya di hadapan mereka, dengan harapan dia bisa langsung diserang oleh skill uniknya mereka. Karena merasa tempat persembunyiannya telah terbongkar, para buronan itu pun langsung menyerang Lloyd untuk membuatnya tutup mulut. トレース百科剣のタオ沈め。なんだ体が立ち動くそして力で無理やり呪詛を断った。まずは君の恐怖心 Setelah mengetahui semua kekuatan orang-orang tersebut, Lloyd pun mulai mempersiapkan dirinya untuk menyerang mereka. Saat Lloyd akan menghajar anggotanya yang terakhir, tiba-tiba seseorang langsung melindunginya agar Lloyd tidak melukainya. Orang itu pun menjelaskan kepada Lloyd bahwa mereka adalah orang-orang yang dibuang karena memiliki skill yang dianggap berbahaya bagi orang lain. Namun seandainya mereka bisa memilih, mereka ingin bisa mengendalikan skill terkutuknya itu agar bisa hidup normal seperti orang lain. Mendengar masalah yang diceritakan oleh orang tersebut, Lloyd pun terpikir untuk melakukan percobaan sihir kepadanya. Yose, 毒が漏れてるぞ。どころか魔力が暴走しねえ。体に直接術式を刻み込んで力を操れるようにした。垂れ流しの魔力を体内で循環するよう刻んだ。消えちまった。この忌々しい呪いが。ガリレオ。 Ternyata percobaan sihirnya itu berhasil mengendalikan kekuatan sihir Galilea, sehingga Lloyd pun berniat untuk menyembuhkan semua orang di sana. Karena mereka semua telah berhasil disembuhkan oleh Lloyd, mereka pun membuat pesta perayaan sebagai ungkapan terima kasih kepadanya. Galilea pun menjelaskan bahwa dulunya mereka memiliki seorang pemimpin bernama Jade yang sangat peduli kepada nasib mereka semua. Sebenarnya Jade adalah seorang bangsawan dari penguasa wilayah di Lordos, namun dirinya melarikan diri dari sana dikarenakan keluarganya yang terlalu terobsesi dengan peperangan. Jade selalu mengupayakan agar perkumpulan guild mereka dapat diterima oleh masyarakat dengan mengerjakan misi-misi yang tidak sanggup dikerjakan oleh petualang. Bahkan sampai guild petualang pun mempertimbangkan untuk mencabut poster buronan mereka. Suatu saat Jade tiba-tiba menghilang akibat dari sihir teleportasinya yang tidak bisa dia kendalikan, namun sampai saat ini Jade tidak pernah kembali lagi untuk bertemu mereka. Rupanya cerita tentang Jade cukup menarik perhatiannya Lloyd, karena dirinya jadi tertarik untuk mempelajari sihir teleportasi tersebut. Dan secara kebetulan, tiba-tiba muncul surat undangan dengan lambang guild mereka yang dikirimkan melalui sihir teleportasi. Rupanya surat tersebut benar dikirimkan oleh Jade, dan dia mengatakan bahwa Lordos saat ini sudah berada di bawah kepemimpinannya. Untuk menepati janjinya terdahulu, Jade ingin mengajak mereka untuk tinggal bersama di Lordos. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera pergi ke Lordos, dan meminta Lloyd untuk ikut bersamanya agar Jade juga dapat disembuhkan olehnya. Namun Lloyd justru mencurigai surat tersebut, karena tidak mungkin seseorang yang tidak bisa mengendalikan sihirnya tiba-tiba dapat menteleportasi surat itu tepat ke lokasi yang diinginkan. Mereka semua pun akhirnya berpikir, bisa jadi surat undangan ini adalah jebakan, atau mungkin Jade sudah bisa mengendalikan sihir teleportasinya.
Meski begitu mereka tetap menaruh kepercayaan kepada Jade, dan Lloyd pun memutuskan untuk ikut bersama mereka demi mempelajari sihir teleportasi tersebut. Sementara itu, Silva pun akhirnya menyadari hilangnya Lloyd dari istana. Dan dia pun berhasil melacaknya sampai ke markas guild tukang jagal tersebut. Namun Silva tidak menemukan Lloyd di sana, melainkan sebuah catatan yang mengatakan bahwa Lloyd sedang menuju Lordos bersama dengan guild tukang jagal. Silva pun langsung melaporkannya kepada Albert, dan menduga bahwa Lloyd telah diculik oleh penguasa Lordos untuk dijadikan tawanan perang. Lloyd pun akhirnya pergi bersama mereka semua menuju ke istana Lordos. Dan saat tiba di area kekuasaannya, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Namun setelah selesai menghabiskan makan malamnya, Lloyd justru tertidur karena kelelahan. Ren pun jadi kepikiran dengan yang dikatakan oleh Lloyd sebelumnya, bahwa ada kemungkinan jika surat undangan tersebut adalah jebakan yang disiapkan oleh penguasa Lordos yang sebenarnya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melakukan pengintaian terlebih dahulu, dan membiarkan Lloyd beristirahat sampai kondisinya bisa dipastikan aman. Grimm pun memutuskan untuk ikut pengintaian bersama mereka, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang membahayakan. Namun saat mereka melihat kondisi di istana tersebut, semua penduduk istana justru terlihat sedang sibuk menyiapkan pesta penyambutan mereka seperti yang disebutkan dalam surat undangannya. Mereka pun semakin yakin bahwa Jade tidak akan mungkin menjebak mereka. Namun saat mereka akan kembali menjemput Lloyd, tidak sengaja ada seorang warga yang melihat keberadaan mereka. Akhirnya mereka pun dibawa masuk ke istana, dan langsung dihidangkan berbagai macam makanan mewah. Saat mereka sedang menikmati hidangannya, akhirnya Jade pun datang untuk menemui mereka. ああ、そうか。みんなにはこっちの方が馴染みがあるか。俺たちの心配なんだってんだよ。でもよかった。本当に。Karena situasi di istana sudah dipastikan aman, Grimm pun memutuskan pergi untuk segera menjemput Lloyd. Namun Grimm tiba-tiba merasakan hawa yang jahat, dan sesuatu yang buruk pun akhirnya terjadi. ひれ伏せこれは俺の呪言をはるかに超えた強勢力 Orang itu menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang iblis bernama Gisarme. Dia sengaja merasuki tubuh Jade untuk merebut kekuatan teleportasinya yang dapat membantunya untuk menguasai dunia. Namun lama-kelamaan jiwa pada tubuh Jade itu pun akhirnya menghilang, sehingga bisa dipastikan bahwa Jade saat ini sudah mati. Gisarme pun memerintahkan pasukannya untuk segera mengambil alih kekuatan sihir mereka, namun Grimm langsung menyerangnya untuk menolong teman-temannya itu. Grimm? 不憫だ。かわいそうだ。あいつらジェイド。 Setelah berhasil menyingkirkan Grimm, Gisarme pun mulai menyiksa mereka. Namun dia melihat sebuah tanda sihir pada tubuh Ren, dan dia pun menanyakan siapa yang memberikan tanda sihir hebat itu kepadanya. Namun Ren langsung melukai lidahnya sendiri agar dirinya tidak bisa membocorkan info apapun kepadanya. Namun tindakannya itu membuat marah sang iblis, sehingga Gisarme pun langsung mengintimidasinya dengan merusak jiwanya Ren. Ore da yo. Setelah menyembuhkan luka yang diderita oleh Ren, Lloyd pun menyuruh mereka untuk segera menyelamatkan diri. Setelah mereka berhasil keluar dari istana tersebut, Lloyd pun kembali melanjutkan serangan sihirnya karena dia mengetahui bahwa Gisarme masih hidup. Setelah Gisarme menampakkan dirinya kembali, dia pun langsung menyerang Lloyd. Namun yang lebih mengejutkan lagi, serangannya itu mampu menembus sihir pertahanannya Lloyd. Meski begitu, Lloyd menganggap bahwa pertarungannya kali ini akan sangat menyenangkan. なあ少しは楽しませろ Sementara itu, pasukan Albert pun akhirnya datang untuk menyelamatkan Lloyd. Namun yang mereka temui hanyalah anggota guild tukang jagal dan para iblis. Silva dan Albert pun mulai menginterogasi para anggota guild tukang jagal tersebut. Namun karena mereka sudah berjanji kepada Lloyd untuk tidak mengungkapkan kekuatannya, akhirnya mereka pun terpaksa berbohong. ではあなたからバイバイですね。 Akhirnya Ren pun terpaksa menjelaskan bahwa salah satu anggotanya yang sudah mereka anggap sebagai keluarga telah tewas di tangan seorang iblis. Sehingga Lloyd pun memutuskan untuk melawan iblis itu demi membela guild tukang jagal tersebut. 私はその子のこと信じていいと思うわよ。わかった。今はリルの直感を信じよう。 Saat mereka sedang menjelaskan situasinya,
tiba-tiba muncul serangan dari langit yang menghancurkan jembatan ke istana tersebut. Para iblis yang terkena serangan itu pun berusaha untuk melarikan diri, namun Albert mengejarnya dan langsung memusnahkan mereka dengan sihir tingkat tinggi miliknya. 降り注ぐ炎来たれ消滅炎かまだも無茶しやがって Rupanya masih ada satu iblis lagi yang berhasil selamat, dan dia pun langsung menyerang Silva secara diam-diam. Setelah beberapa kali melukainya, iblis itu selalu saja menyembuhkan dirinya kembali. Akhirnya Silva pun memutuskan untuk menggunakan pedang kesayangannya yang dibuat khusus oleh Lloyd, yang dinamakan sebagai pedang pembunuh iblis. Sementara itu, Lloyd pun kembali melanjutkan pertarungannya bersama Gisarme. Namun Lloyd sama sekali tidak bisa menyerangnya sedikit pun, yang bisa dia lakukan hanyalah menghindari setiap serangan iblis tersebut. Namun Lloyd tetap memikirkan cara untuk melawannya, kali ini dia mengeluarkan sihir api berukuran besar untuk membuat semua air di danau tersebut berubah menjadi uap. Akibatnya jarak pandang pun menjadi sangat terbatas, namun Lloyd masih bisa mencari keberadaan iblis tersebut menggunakan sihir deteksinya. Dan sepertinya percobaan Lloyd kali ini cukup berhasil, dia akhirnya mengetahui bahwa Gisarme hanya mampu menyerangnya dengan mengandalkan penglihatannya. Dengan memanfaatkan kondisi tersebut, Lloyd pun memutuskan untuk langsung menyerangnya, namun dia menambahkan sihir penggandaan diri agar iblis tersebut tidak mengetahui di mana Lloyd yang asli. Meski begitu, serangan Gisarme ternyata mampu menghancurkan sebagian besar kloningan Lloyd tersebut, meskipun dirinya tetap kebingungan mencari Lloyd yang asli. Agar tubuhnya tidak terlihat, rupanya Lloyd menyembunyikan dirinya dengan menggunakan sihir transparan. Dia pun mulai mendekati iblis tersebut, dan langsung memasuki alam bawah sadarnya. Rupanya, pedang sihir yang Lloyd bawa merupakan alat yang dia ciptakan untuk mempelajari sihir yang dimiliki oleh orang lain. Dengan menggunakan pedang sihirnya itu, akhirnya Lloyd pun mulai mempelajari kekuatan sihir yang dikuasai oleh iblis tersebut. Lloyd pun akhirnya menghancurkan semua kloningannya tersebut, dan langsung menampakkan dirinya di hadapan Gisarme. Iblis itu pun menganggap bahwa Lloyd akhirnya menyerah kepadanya, padahal sebenarnya karena Lloyd sudah berhasil mempelajari semua teknik sihir iblis tersebut. Setelah terkena berbagai serangan dari Lloyd, Gisarme pun akhirnya menyadari bahwa sihir teleportasinya sudah tidak bisa digunakan untuk melawannya lagi. Dengan kondisi yang sudah terpojok, Gisarme pun akhirnya marah dan mengeluarkan sihir pemungkasnya yang mampu menghancurkan dunia ini. Karena Lloyd sudah mempelajari seluruh kekuatan sihir iblis tersebut, serangannya itu pun mampu dihilangkan dengan mudah olehnya. Gisarme pun sangat terkejut karena tidak mungkin ada manusia yang mampu menghilangkan sihirnya itu. Dia pun secepat mungkin mendekati Lloyd untuk mengambil alih jiwanya, namun dirinya dibuat lebih terkejut lagi ketika dia merasakan kekuatan sihir Lloyd yang jauh lebih besar dibandingkan dirinya. Karena Lloyd merasa bahwa Gisarme sudah tidak menarik untuk menjadi lawannya lagi, dia pun langsung memusnahkannya. Setelah Gisarme menghilang, jiwa Jade pun akhirnya bebas. Dia sangat berterima kasih kepada Lloyd, dan berharap Lloyd dapat menjaga teman-teman berharganya itu. Akhirnya peperangan ini pun berhasil dihentikan,
dan semua orang pun membantu mendirikan makam untuk semua warga Lordos yang telah gugur. Namun masih ada satu masalah yang harus mereka selesaikan, yaitu keberadaan guild tukang jagal yang selama ini dikenal sebagai simbol kejahatan. Albert pun menghampiri adik kesayangannya itu, dan mengatakan bahwa guild tukang jagal telah bersumpah untuk setia mengabdikan dirinya kepada Lloyd. Namun Albert ingin memastikannya kepada Lloyd, jika dirinya memang ingin menerima mereka, maka Lloyd harus bersumpah untuk bertanggung jawab sepenuhnya agar guild tukang jagal tersebut tidak memalukan kerajaannya. それでも彼らが失態を演じるようなら、その責任は全て俺が負います。その言葉に偽りはないな。はい。ああ、ロイドがどんどん立派に育ってお兄ちゃんは悲しいぞ。そうか、ロイド様が俺たちを。 Akhirnya mereka pun kembali ke kerajaannya, dan melaporkan semua kejadiannya tersebut kepada sang raja. Albert pun melaporkan tentang keputusan Lloyd untuk menerima dan mengawasi para anggota guild tukang jagal tersebut, dan sang raja pun menyetujui keputusannya itu. Akhirnya, Ren pun mulai bekerja sebagai pelayan di kerajaan tersebut, yang dibimbing langsung oleh Silva. Dan seperti biasanya, Lloyd kembali melakukan kegiatan rutinnya dengan mempelajari berbagai ilmu sihir di kerajaannya tersebut. Berakhir sudah cerita anime ini ya teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya, agar channel Bang Nime bisa terus berkembang. Sampai ketemu lagi di cerita seru anime berikutnya.